Ya, itu memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh ibu hamil kalau ke dokter kandungan. Berbahaya nggak dok? Nggak apa-apa dok, ini di USG masih muda nih kehamilannya. Nggak bahaya dok kalau sering-sering di USG. Ya, begini ya, USG kita lihat dari kepanjangannya ultrasonografi. Sono artinya suara, ya suara, tapi gelombang ultra. Gelombang ultra itu artinya frekuensi tinggi memang ya. Gelombang suara yang bisa kita dengar 10 sampai 100 ribu Hz, sedangkan yang di atas 100 ribu kita nggak bisa dengar. Yang di atas 100 ribu itu disebut dengan gelombang ultra. Sedangkan yang di bawah 10 ribu Hz itu adalah gelombang infra ya. Nah, infra yang biasa dipakai untuk remote, sedangkan yang ultra untuk ya sonografi ini ya. Nah, jadi prinsip kerja ultrasonografi ini adalah dengan gelombang suara. Jadi ya aman, ya nggak berbahaya untuk janin. Ya bayangkan aja, bukan hanya sering-sering, setiap detik ibu hamil terpapar dengan suara, tiap detik loh, bukan bentar-bentar ya. Nah, terus kedua, nah pada saat dokter melakukan USG menggunakan ini probe ditaruh di perutnya ibu, kan tidak tetap di satu tempat, tapi geser itu juga membuat aman, ya tidak fokus di satu titik. Nah, yang ketiga adalah bayangkan ya janin kan di dalam rahim. Nah, alat ditaruh di perut, masih ada kulit perut yang ada berlapis-lapis, di bawah kulit perut ada lemak, nah, di bawah lemak ada ototnya lagi, sebelum otot ada lagi fascia pembungkus otot, baru kemudian ada rahim yang cukup tebal ototnya, setelah rahim ada lagi kantong ketuban, setelah kantong ketuban ada lagi cairan ketuban, dan janin yang paling dalam. Jadi relatif aman ya, dan hingga saat ini pun menurut penelitian belum ditemukan hal-hal yang membahayakan untuk USG pada kehamilan terhadap janin. Saat yang tepat untuk melakukan USG adalah sedini mungkin, sejak tahu pertama kali hamil. Yaitu misalnya terlambat haid, tes pack positif, sedini mungkin datang ke dokter kandungan, kita lakukan USG. Untuk apa gunanya? Satu, untuk memastikan ini hamil atau bukan. Ya, karena ada penyakit lain yang gejalanya sama seperti hamil. Kedua, untuk memastikan letak kehamilannya ini di mana. Apakah di dalam kandungan atau di luar kandungan. Jadi kita cepat antisipasinya kalau kehamilan di luar kandungan. Ketiga, kalau ini tidak ragu-ragu umur kehamilannya, ragu-ragu haid terakhirnya. Nah, semakin dini kita lakukan USG, semakin tepat untuk memperkirakan umur kehamilan. Jadi sedini mungkin datang ke dokter kandungan untuk dilakukan USG. Hingga saat ini yang kita kenal ada USG yang 2 dimensi, juga ada yang 4 dimensi. USG 2 dimensi mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, seperti biasa warnanya hitam putih, karena dia hanya 2 dimensi ya kita hanya bisa melihat gambaran yang berbentuk pipih aja ya. Tetapi kalau yang 4 dimensi itu gambarnya hampir seperti video, hampir seperti foto ya. Nah, cuma berbedanya di situ adalah berbeda di tingkat frekuensinya ya. Di mana USG 2 dimensi frekuensinya lebih rendah, sedangkan USG yang 4 dimensi atau 4D kita sebut itu frekuensinya lebih tinggi. Maka dianjurkan kalau melakukan USG 4 dimensi jangan terlalu cepat ya. Kita anjurkan di atas 16 minggu umur kehamilan baru dilakukan USG 4 dimensi kalau dibutuhkan. Namun timing yang paling ideal untuk lakukan USG 4 dimensi pada kehamilan adalah pada umur kehamilan sekurang-kurangnya antara 28 sampai 32 minggu. Itu timing yang tepat sehingga bisa didapatkan gambar yang lebih bagus. Dalam keadaan tertentu perlu kita lakukan USG di 4 dimensi. Kalau dengan USG 2 dimensi kita ragu-ragu ya. Ragu-ragu apa? Misalnya apakah ada suatu kecacatan, itu bisa dilihat dengan USG 4 dimensi. Sedangkan dengan USG 2 dimensi sangat terbatas. USG 2 dimensi kita hanya bisa melihat bagian keras janin, tulang-tulangnya. Sedangkan bagian lunak janin seperti daging, bibir, hidung, telinga itu kita nggak bisa lihat dengan 2 dimensi, maka kita butuhkan yang USG 4 dimensi.